warga, tepatnya di Gang Senyum. Itu menurut informasi dari masyarakat ada sebuah benda, dan ternyata begitu diangkat kita temukan sebuah mayat, seorang mayat, inisialnya masih X. Kita belum tahu kelaminnya perempuan atau lelaki, namun setelah kita identifikasi, kita bawa ke rumah sakit Polri di Pekanbaru, teridentifikasi bahwa korban adalah seorang laki-laki. Laki-laki itu mempunyai tato di lengan, di jari sebelah kiri dengan tulisan nama Indra. Penyidik sempat mengalami sedikit permasalahan dalam proses pengungkapan, mengingat pertama korban itu rupanya sudah meninggal kurang lebih 5 atau 7 hari sebelumnya. Bahwa berarti pembunuhan terjadi 5 atau 7 hari sebelumnya. Kita identifikasi, saya, Wakapolres, Kasat Reskrim, dan beberapa kasat melakukan identifikasi dan membuat tim. Tim ini kita bagi 3. Tim kita bagi 3, yang pertama mengidentifikasi mayat dan menyisir TKP. Kedua, mencari alat-alat bukti tambahan dan keterangan dari saksi-saksi. Dan tim yang ketiga adalah bagian pemeriksaan. Tim ini kita sebar luas untuk melakukan pengungkapan terkait adanya penemuan mayat Mr. X. Kenapa kita bisa meyakini bahwa kita pertama belum yakin bahwa dia adalah korban pembunuhan. Begitu kita buka secara menyeluruh, kita temukan bahwa di dalam tutupan, korden, dan lain sebagainya, mayat itu terbungkus cukup mengerikan. Yang pertama, bagian wajah yang bersangkutan dibacok oleh sebilah golok. Golok ini ya bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, ini dilakukan oleh 2 orang. Depan belakang apa-apa lah. Ya, duduk. 2 orang, maka ini adalah martil. Martil ini dipukul kepada, mohon maaf, Pak Kasat Reskrim, bagian belakang kepalanya korban. Sehingga demikian, ya di atas ubun-ubun. Sehingga kita prediksi ini adalah korban pembunuhan dan kita segera berusaha, kita melakukan tahapan-tahapan proses penyidikan dan pengungkapan. Alhamdulillah, dalam waktu 3 kali 24 jam berkat doa-doa rekan-rekan media yang banyak WA saya, kita berhasil mengungkap. Di backup oleh Subdit Jatanras Polda Riau juga. Semua kita kerja keras, dalam kurun waktu 3 kali 24 jam kita mengungkap, dan ternyata inilah para pelakunya, 2 orang dewasa dan 3 orang di bawah umur, bapak-bapak. Yang bersangkutan ini inisialnya adalah YB, umur 36 tahun. Ini merupakan intelektual atau bahasa hukumnya Don Plager ya. Dialah yang memerintahkan para orang-orang ini untuk melakukan. Mungkin rekan-rekan media bertanya, kenapa dia melakukan hal ini? Karena yang bersangkutan berebut terkait penjualan keuntungan sepeda. Yang keuntungan itu akan dibelikan untuk narkotika. Ya, betul ya. Jadi untuk dibelikan narkotika, kemungkinan ada lagi tersangka berikutnya adalah RZ, umur 14 tahun. Saat ini kami belum mengeluarkan karena masih dalam pemeriksaan Bapas. Karena untuk anak itu kita harus dalam perlindungan Bapas. Untuk kemudian RD, 14 tahun. Terus EP, umur 21. Inilah EP. Dia adalah pemilik kendaraan dan supir yang membawa korban untuk dibuang di rawa di Jalan Gang Senyum. Yang berikutnya adalah PJ, umur 13 tahun. Rekan-rekan sekalian, tanpa kita sadari, dari semua orang pelaku ini, ya dari 5 orang pelaku hanya 1 yang negatif narkoba, yaitu inisial PJ, yang baru umur 13 tahun. Sisanya adalah pengguna narkoba aktif. Jadi awal muasalnya, kronologinya ini, mereka sepertinya sudah merencanakan menjemput korban atas nama Indra
Indra ini dijemput sekitar kurang lebih hari Minggu itu jam 10, ya, jam 10 pagi, menggunakan kendaraan termonitor oleh tim kita, mulai terlihat pergerakan mulai dari CCTV. Di situ kita runut satu persatu perjalanannya, akhirnya sampai di sebuah tempat di daerah kita sebut Karakara ya, Seminai. Kita karena runutan dari awal pergerakannya mereka. Lalu baru terungkap perannya masing-masing atas perintah yang bersangkutan karena sudah direncanakan untuk dilakukan pembunuhan. Jadi di antara gengnya mereka, nah ini suka pokoknya dikasih tahu temannya begini dia nggak mau. Ibarat bagi-bagi hasil. Pelaku pembunuhan itu dilakukan di dalam kamar mandi. Tepatnya di kamar mandi. Besok kita akan melakukan rekonstruksi. Kita akan lakukan rekonstruksi. Jadi segera kita akan angkat berkas ini untuk menuju persidangan. Jadi alhamdulillah berkat doa rekan-rekan warga Pelalawan, ini akan kita jadikan contoh, tidak boleh ada yang melakukan tindak pidana. Termasuk kita akan cepat aktif untuk melakukan pengungkapan-pengungkapan di bidang narkotika, narkoba. Karena kenapa? Ini udah jadi musuh bersama. Kita bisa lihat dampak dari narkoba, akhirnya teman sendiri pun dibunuh. Tolong rekan-rekan ingat KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun. Karena kita sudah bisa menebak begitu mayat sebelum dibuka, karena ini dibungkus dengan korden, dan wajah itu dibungkus kurang lebih plastik itu 6. Kenapa 6? Mungkin alibinya darah begitu dipukul menetes, dia bungkus lagi sampai semua tertutup, dibungkus dengan karung goni. Begitu dengan karung goni ditutup dengan korden. Nah, dari situ mulai terlihat bahwa yang mayatnya pun dalam kondisi diikat di dalam, dibungkus, kemudian bungkusan diikat lagi. Karena jenazahnya sudah lebih dari 5 hari, sekitar 7 hari, kita hitung kejadian tanggal 30, baru ada mayatnya 5, tanggal 6 bisa teridentifikasi semua. Kita kesulitan awalnya adalah mengenai penggunaan inafis sidik jari. Karena yang bersangkutan rupanya masih di bawah umur, data identifikasi belum bisa ditemukan. Begitu juga dengan face recognize dari inafis. Belum bisa termonitor karena kondisi mukanya hancur dan kulitnya sudah dalam keadaan membusuk. Pori-pori sudah membengkak sehingga sulit untuk dikenali. Akhirnya dekat upaya dan doa, dalam kurun waktu 3 hari kami bisa mengungkap. Mungkin ada pertanyaan. Itu mempunyai peran yang cukup krusial. Misalnya inisial YB. Ini beliau juga, orang ini merupakan residivis dari curanmor. Tugas yang bersangkutan adalah eksekutor, memukul dengan menggunakan, lalu membungkus dan kemudian membuang korban. Ini perannya. Dilanjut dengan inisial RJ. RJ ini baru umur 14 tahun, ya dia tugasnya adalah menjemput korban dari rumahnya. Begitu menjemput, dia membantu melakukan eksekutor. Jadi bacokan itu ada 2. Dia memukul dengan parang dan memukul dengan palu. Si Reza juga melakukan pemukulan ya dengan parang juga. Jadi kanan kiri itu ada parang. Yang satunya kalau nggak salah sebelah kiri nih mulai agak sedikit putus di dekat tendonnya. Nah di situ kita bisa lihat. Terus dia mengikat. Reza ini mengikat dengan tali, membungkus dengan plastik, kain korden, kemudian mengangkat ke mobil dan lalu membuang korban. Perannya RZ. Untuk RD sendiri membantu mengikat kaki korban, membantu mengangkat korban ke dalam mobil, lalu membantu membuang korban. Selanjutnya EP, supir, digunakan untuk mengangkat korban dan sampai mengantar para pelaku pulang. Urin mereka semua positif, sedangkan untuk PJ sendiri yang urinnya negatif membantu mengikat dan mengangkat serta membuang korban. Jadi semua mengetahui apa yang mereka kerjakan dan mereka mengerjakan hal itu walaupun sudah melihat korban itu sudah bersimbah darah. Siapkan. Demikian rilis hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ini masih ada baju ya, cuman bajunya belum kering nih. Mohon maaf, jadi agak bau. 1, 2, 3. Oke. 4 hari lagi diundang hitam putih ini.
Maju-maju kita. Sepeda tadi. Ini mobil milik si ini gerinda untuk mengasap parang. Ini HP si korban. Gara-gara narko. Semuanya warga asli Gerinda. Mabes. Suka maling apa